iman, maka puasa dinamakan ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Kalau kita sembahyang, orang lihat kan? Lihat nggak? Ya. Kita bayar zakat, orang tahu. Kita pergi haji, apalagi pergi haji sekampung nganterin. Tapi kita puasa atau tidak puasa, yang tahu kan cuma kita dan Allah saja. Pura-pura sedekah nggak bisa. Pura-pura sholat ketahuan, gerakannya mesti canggung. Pura-pura pergi haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa gampang. Namanya ibadah sirriyah. Bulan puasa jam 8 pagi makan. Keluar rumah bibir lap yang kering. Jalan lemesin dikit. Ada angin belaga miring. Temennya tanya, lu lemes amat, gua lagi puasa nih. Orang lain bisa dibohongi. Sebab puasa memang merupakan ibadah sirriyah yang tahu cuma kita dan Allah saja. Karena dia ibadah rahasia, puasa ini sulit terkena penyakit riya. Ibadah yang lain karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya, to show only. Sholat karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya. Karena saya jadi imam, misalnya di belakang saya lihat ada mertua, wah saya bikinlah sembahyang saya mantap-mantap, pakai sorban, pakai siwak, bahasanya saya paseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Wah, ufoli warwol maghribi salah sarakaatin Allahu Akbar. Surahnya saya cari yang panjang-panjang, paling pendek sabbihis sama wadduha. Akibat apa itu? Riya, di belakang ada calon mertua. Tapi kalau sholat sendirian dalam kamar, boro-boro pakai sorban dan siwak, kadang-kadang kaos kutang saja cukup. Surahnya jangan sabbihis sampai wadduha, langganannya inna a'tainakal kautsar sama qul huwallahu ahad. Karena sholat terlihat orang, mudah kena penyakit riya. Sedekah pun begitu. Mulanya niatnya cuma mau sedekah 5.000. Karena ada orang yang disedekah-segani, naik 10.000. Yang 5.000 sudah karena orang. Jadi ibadah yang lain itu mudah terkena riya, tapi juga mudah dinilai orang. Kita bisa saja bilang, itu orang sholatnya khusyuk ya. Kenapa? Kelihatan dari gerakannya. Itu orang hajinya mabrur ya. Kenapa? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Itu orang sedekahnya berani ya. Kenapa? Ketahuan dari jumlahnya. Ibadah yang lain bisa dinilai, tapi puasa nggak bisa dinilai. Itu orang puasanya mantap bener ya. Kenapa? Beludah melulu. Itu bukan ukuran. Itulah sebabnya dia dinamakan ibadah sirriyah, ibadah yang abstrak, yang tahu cuma si pelaksana dan Allah saja. Ini keistimewaan puasa yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau ibadah-ibadah yang lain, ganjaran pahalanya itu dijelaskan oleh Allah. Sedekah kalau ikhlas pahalanya begini. Haji kalau mabrur pahalanya ini. Sembahyang berjamaah pahalanya ini. Untuk puasa tidak. Puasa Allah cuma bilang, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku. Aku yang akan membalasnya. Berapa besar balasannya tidak dijelaskan oleh Allah. Apa artinya ini? Kalau saudara kerja, mandor bilang, sampean kerja sama saya, gaji 1 hari 5.000. Ketahuan kan, sehari 5.000. Kita bisa kong-kalingkong, ada mandor rajin, nggak ada mandor kendor. Pokoknya sehari 5.000. Tapi kalau mandor cuma bilang, kau kerja sama aku, soal gajimu nanti aku yang atur. Tidak dijelaskan berapanya, nanti aku yang atur. Ini kan mestinya kita kerja hati-hati. Sebab apa? Mungkin gaji kita lebih besar dari jumlah 5.000 kalau kerjaan memuaskan. Mungkin tidak digaji sama sekali kalau kerjaan berantakan. Tidak dijelaskannya pahala puasa menjadi sugesti bagi kita untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin gaji sangat besar, mungkin tidak digaji sama sekali. Sebab kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh.
Berapa banyak orang puasa, dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai 0. Tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi inilah keistimewaan daripada ibadah puasa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian apa sih perlunya kita melaksanakan ibadah puasa ini? Namanya syahwat. Kalau itu kita kendalikan, maka langkah hidup ini akan menjadi lurus karenanya. Benar kalau Nabi menyatakan, "Iza ja'a Ramadan, futihat abwabus sama' wa ghulliqat abwabun nar wa sufsidatis syayatin." Apabila datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu langit, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat setan-setan itu. Siapa yang ikat setan? Puasa kita. Dengan puasa kita mengendalikan nafsu. Kalau nafsu kita kendalikan, setan gak berkutik. Jadi yang mengendalikan nafsu itu nilai puasa. Nafsu terkendali, setan terikat kalau puasa. Kalau nggak puasa, setannya ngebludak. Jadi jangan digambarkan, wah kalau bulan puasa setan dirantai. Rantainya kayak apa? Yang rantai siapa? Arti setan diikat di sini ialah nafsu dikendalikan. Dengan apa? Mengatur makan dan minum. Puasa kan sebenarnya logikanya mengatur perpindahan waktu makan dan minum saja. Apabila perut besar ini teratur demikian rupa, syahwat tidak menggelegak, dia terkendali. Dengan hidup pandai mengendalikan nafsu, iblis tidak berdaya dan tidak berkutik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bi." Belum sempurna iman kamu kalau nafsumu belum ikut apa yang aku bawa. Yang dibawa Nabi tidak lain daripada syariat, termasuk di dalamnya pelaksanaan ibadah puasa. Karena itu saya pesan kepada seluruhnya, jangan kalau puasa kayak orang ngancem. Siang bisa mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendalikan lagi. Itu namanya puasa orang ngancem. Kayaknya, biarin siang gua tahan, ntar lo maghrib. Begitu maghrib berbunyi, sudah macam bendungan pecah. Semua isi meja pindah ke perut. Akhirnya, kalau siang dia setengah mati kelaparan, habis buka setengah mati kekenyangan. Dua-duanya jelek. Kalau sudah kekenyangan, yang enak kan ngukur balik. Tidur. Maghrib liwat, isya out, terawih boten. Temennya nyamper ke masjid yuk terawih duluan deh, gua kenyang bener nih. Berbuka itu yang bagus pakai etik ya, etika buka itu. Maghrib berbunyi, cukup seteguk air, 3 butir kurma atau sepotong kue. Sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, masuk ronde kedua. Waktunya agak panjang, makan ala qadarnya. Selesai makan, berangkat ke masjid, isya, tarawih. Pulang tarawih, masuk ronde ketiga. Waktunya panjang, mau habis-habisan juga nggak apa-apa. Tapi kalau begitu maghrib berbunyi langsung dipukul 1 ronde, kita yang rubuh. Kekenyangan. Waktu siang dia sanggup mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendali lagi. Asar, pengaruh puasa tidak akan membekas dalam jiwanya. Siang jelas puasa, gak boleh ngerokok. Begitu maghrib sampai imsak kayak lokomotif, kelebul gak berhenti-berhenti. Tidak lagi sanggup mengendalikan diri, mumpung boleh katanya. Sampai pernah kejadian ada orang bangun sahur kesiangan, bingung dia waktunya tinggal dikit. Mau sahur dulu gak keburu ngerokok, mau ngerokok dulu takut gak keburu sahur. Akhirnya bareng, sebelah nyuap nasi, sebelah ngerokok. Itu macam mana rasanya kalau sudah kayak begitu? Padahal pengaruh daripada melaksanakan puasa akan terlihat dari sejauh mana seseorang dalam hidup mampu mengendalikan nafsu. Bukan pada waktu memang dilarang, tapi pada waktu diizinkan. Di situ yang paling kelihatan.
Kalau waktu siang saudara mampu mengendalikan nafsu, itu jelas saja memang seharusnya orang puasa. Malam dalam keadaan makan boleh, minum boleh, masih mampu mengendalikan nafsu, dalam arti makan dan minum pada batas yang wajar saja, itulah yang dikehendaki dari melaksanakan ibadah puasa. Sehingga ibadah itu membekas dan ikut membentuk kepribadian orang. Sekali lagi, jangan cuma waktu siang saja bisa mengendalikan nafsu. Di waktu malam pun dalam kondisi yang memang dihalalkan, kita juga hendaknya mampu mengendalikan nafsu. Jadi inilah perlunya puasa yang pertama, supaya kita bisa mengendalikan nafsu. Yang kedua, puasa itu melatih kita hidup sederhana. Orang sufi mengajarkan, orang yang paling kaya ini sebenarnya orang yang hidupnya paling cukup. Sedangkan orang miskin adalah orang yang kebutuhannya kelewat banyak. Maka yang paling kaya, bahkan yang maha kaya, itu sebenarnya cuma Allah. Sebab apa? Dia nggak perlu apa-apa. Makin banyak keperluan kita, makin miskin kita. Coba orang puasa lihat. Kalau sudah jam 2, jam 3, itulah barangkali memang termasuk godaannya dalam melaksanakan ibadah puasa. Kalau jam 1 siang, jam 2 siang, jangankan makanan enak, nangka busuk kita lihat legit. Barangkali cobaan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau sudah maghrib berbunyi, berbuka kita kena seteguk air, sepotong roti, 3 butir korma, kenyang rasanya. Kemana keinginan yang tadi begitu menggebu-gebu? Oh, bisikan nafsu rupanya itu. Makin dalam kita merenung, makin sampai kita kepada bentuk kesederhanaan di dalam hidup ini. Puasa membentuk pribadi seorang muslim untuk jauh daripada sifat tamak bin rakus alias serakah. Tamak itu berasal dari kalimat toma dalam bahasa Arab yang sifatnya sudah terukir dari hurufnya. Huruf to, tengahnya bolong. Huruf mim, tengahnya bolong. Huruf ain, mulutnya mangap, perutnya gede. Jadi orang tamak macam itulah. Apapun yang diberikan Allah tidak pernah ada cukupnya dan tidak pernah ada syukurnya. Sehingga Nabi menjelaskan, lau anna libni adama wadiyani min zahabin labtagha lahuma thalisan wa la yamla'u jawfa ibn adam illa turab. Andai kata manusia mempunyai 2 buah ladang yang seluruhnya emas, tidak usah kepalang tanggung, ladang emas, 2 ladang semuanya ladang emas, dia tidak akan puas, dia akan mencari lagi ladang yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibn adam illa turab. Mulut manusia ini memang tidak akan pernah penuh kecuali kalau sudah diisi dengan tanah. Kapan diisi dengan tanah? Kalau sudah menghadap ke arah kiblat di liang lahat, nah itu baru mulut udah nggak ngerawil, diam, tenang, kalem, diisi dengan tanah. Dengan demikian kita lihat bahwa puasa makin kita hayati, makin dekat kita kepada kesederhanaan di dalam kehidupan ini. Islam tidak melarang orang untuk kaya, untuk punya harta. Yang dilarang ialah sifat rakus, serakah, dan tamak. Karena ini akan membuat orang melakukan segala macam cara, ingkar kepada nikmat Allah, tidak pandai bersyukur, pandangan matanya selalu diarahkan ke atas. Dikala hidupnya sudah serba cukup, dia masih merasa kurang. Sebab itu dia selalu kurang. Dia sudah kaya tapi masih merasa miskin saja, maka hidupnya pun miskin terus. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin, ini hikmah yang kedua kenapa kita perlu puasa. Yang ketiga, puasa itu melatih kita cinta kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang memerlukan pertolongan. Bagaimana caranya?